Saudara-saudari yang terkasih, Shalom dari kota Torino. Pesiarahan kami pada hari ini berhenti. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta pemuliaan salib suci, the triumph of the cross. Saudara-saudari, ketika kita berbicara tentang salib, seringkali yang muncul pertama dalam angan-angan kita, dalam bayangan kita adalah penderitaan, rasa sakit, dan kelemahan. Namun saudara, liturgi hari ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Salib bukan hanya lambang penderitaan, melainkan tanda kasih Allah yang ditinggikan. Nah, hari ini kami berkunjung ke sebuah tempat ziarah di Italia Utara bernama Madonna della Corona, Maria dari Mahkota Suci. Gereja kecil ini, saudara, berdiri menempel di tebing Gunung Monte Baldo, seakan-akan tergantung di udara, di atas jurang yang begitu dalam. Dan untuk sampai ke sana, orang harus menempuh jalan setapak yang sangat terjal, menanjak, dan penuh peluh. Betul-betul sebuah jalan salib yang berat. Bayangkan pesiarah yang datang ke sana. Ada yang berjalan dengan tongkat karena sakit, ada yang naik dengan kaki gemetar karena usia, ada pula yang membawa luka hati karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Perjalanan itu sendiri berat dan melelahkan. Tetapi saudara, saat mereka sampai melihat gereja itu yang seakan-akan berpegangan pada tebing batu, hati mereka terharu. Seolah-olah Tuhan sedang berbisik, beginilah hidupmu, rapuh di tepi jurang. Tetapi jangan takut, karena aku menopangmu, salibku menjadi peganganmu. Madonna della Corona menjadi ikon nyata bahwa di tempat yang paling mustahil, di tebing kehidupan yang curam, kasih Allah tetap bertahan dan menopang kita. Hari ini Injil menghadirkan sosok Nikodemus. Ia datang malam-malam kepada Yesus. Gelap melambangkan keraguan, ketakutan, dan juga pergulatan hidup. Ia ingin mengerti siapa Yesus, tetapi tidak berani tampil terang-terangan di depan umum. Dan Yesus menyingkapkan rahasia terbesar. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Salib, saudara-saudara, adalah jawaban bagi Nikodemus dan jawaban bagi kita. Di tengah kegelapan dunia, Allah tidak pernah tinggal diam. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, for God so loved the world, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah tidak mengutus anaknya untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Salib adalah tanda kasih itu, kasih yang berani turun ke dalam kegelapan kita, kasih yang berani lelah, kasih yang berani kotor, supaya kita bisa naik bersama Dia menuju terang. Nah, pesan untuk kita, salib dalam hidup nyata itu adalah sakit, kegagalan, kehilangan, luka batin. Itu semua adalah tebing curam kita. Tetapi seperti Madonna della Corona yang berdiri teguh di jurang, salib Kristus meneguhkan kita bahwa kita tidak jatuh sendirian. Yang kedua, perjalanan iman yang berat. Kadang kita seperti pesiarah yang mendekati gunung penuh keringat. Ratusan ribuan orang yang memadati Madonna della Corona hari ini mengingatkan saya bahwa orang-orang itu tidak pernah menyerah.
Setiap langkah kita ditemani Maria, Bunda yang berdiri di kaki salib dan mengajarkan kita untuk tetap setia. Yang ketiga, pengharapan yang nyata bahwa salib bukanlah akhir dari segalanya. Dari ketinggian salib, Yesus membuka jalan menuju hidup yang kekal. Kita diajak saudara-saudara untuk percaya bukan pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada kasih Allah yang menopang. Bayangkan diri Anda berdiri di pelataran Madonna della Corona, tebing curam di sekeliling Anda, udara dingin pegunungan yang menyelimuti, dan di sana di altar kecil, salib Kristus berdiri. Dan dengarkan Yesus berbisik, hidupmu mungkin terasa seperti berdiri di tepi jurang, tetapi jangan takut, pandanglah aku yang ditinggikan di salib. Kasihku lebih kuat dari kegelapanmu, dan aku menopangmu. Saudara, mari kita tutup renungan ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang tersalib, Engkau ditinggikan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Dalam setiap salib hidup kami, ajarlah kami untuk percaya kepadamu. Sebagaimana Madonna della Corona yang bertahan di tebing curam, semoga kami pun tetap teguh berpegang pada salib-Mu. Sebab hanya di sana kasih-Mu menjadi kekuatan kami dan hidup kekal menjadi harapan kami. Amin. Saudara, semoga pesiarahan kami pada hari ini mengunjungi Madonna della Corona boleh menjadi berkat bagi Anda dan saya, bagi siapapun yang mendengarkan renungan ini. Salam, selamat berhari Minggu, selamat merayakan pesta kemenangan salib suci. Shalom dari kota Torino, Italia.